Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Kosong. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Penduduk kita akan berada sehingga memiliki pengaruh signifikan tantangan masa depan. Jadi saat ini banyak anak-anak muda, kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri. Kita harus punya mimpi besar dan keberanian untuk melakukan terobosan. Video Gibran mendapatkan dislike lebih dari 4.000-an, sedangkan like-nya cuma 1.000 apa 2.000. Coba dicek. Kayaknya sekarang jumlah dislike-nya itu disembunyikan. Kenapa? Kita nggak tahu apakah belum siap mendapatkan kritik, apakah video sebagus itu direspon negatif, atau tidak siap dengan jumlah kepuasan publik yang sesungguhnya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang para pemuda mungkin tidak khawatir dengan masa depan mereka, tapi mereka khawatir dengan nasib bangsa yang melihat pemimpin mudanya itu dipilih oleh Raja Jawa. Dan ini terjadi di Konoha. Apa yang disampaikan oleh Mas Wapres satu ini, dia bicara soal tantangan masa depan, bonus demografi, itu semua yang dia ucapkan adalah omong kosong. Yang dia sampaikan itu mungkin di ruang kerjanya dan pakai teks, dia tinggal dibaca doang. Saya nggak akan bertanya soal bonus demografi, Mas, tapi pertanyaan simpel dan sederhana saya, semoga Mas Wapres berkenan untuk menjawab dan menjelaskannya. Mas Wapres ini tahu dan ngerti apa soal tantangan, yang sementara dari awal karir politiknya, itu Mas Wapres selalu dipermudah dan dilancarkan karena value dan pengaruh seorang bapak. Kalau Mas Wapres bicara soal tantangan masa depan, bonus demografi, perubahan iklim, perang dagang, ekonomi di forum terbuka, saya yakin Mas Wapres nggak akan bisa ngomong selancar itu. Coba deh sesekali Mas Wapres ini datang ke kampus-kampus, ajak para mahasiswa, mahasiswi, orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi, daya tangkap yang baik, wawasan yang luas, ajak mereka berdiskusi dan tanya jawab mengenai Indonesia, masa depan Indonesia, Indonesia ini mau dibawa kemana, dibawa ke pemimpinannya. Mas Wapres ini kan suka bicara soal teknologi AI, hilirisasi, ekonomi kreatif, energi terbarukan. Sekalian aja bahas itu dengan mereka dan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Ingat ya, di kampus-kampus dan forum terbuka lainnya, sesekali ajak orang-orang yang di luar timnya untuk berdiskusi, bukan dengan timnya sendiri. Ini sekalian tampil di publik, datang ke daerah yang ada bencana, yang didatengin kakek-kakek, nenek-nenek, anak SD, anak SMP, anak pesantren. Terus itu gimana Mas soal 19 juta lapangan pekerjaan baru? Nggak ada perkembangan? Kepada yang terhormat Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Indonesia yang sekarang ini, yang menyatakan bahwa kita akan mengalami bonus demografi 2030 sampai 2045, nasib Indonesia akan ditentukan. Ya benar, oke 2030, tapi Bapak dan pemerintah apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Visi dan misi Bapak ini yang akan dijalankan untuk meningkatkan SDM kita. Oke, SDM meningkat. Sekarang Bapak bagaimana caranya memanggil investor-investor luar negeri itu biar masuk ke Indonesia, biar kita selesai kuliah bisa bekerja. Kuliah tidak bisa, lapangan kerja juga nggak ada. Terus apa yang mau diharapkan? Itu yang menjadi PR bagi Bapak. Bapak membanggakan film Jumbo, it's okay, tapi itu bukan pekerjaan Bapak, itu pekerjaan pihak swasta. Kualifikasi Piala Dunia itu pekerjaan dari PSSI, bukan pekerjaan pemerintah. Nah sekarang pekerjaan Bapak apa yang akan Bapak lakukan, apa tujuannya kemana? Nah ini masalahnya adalah tatanan hukum. Dari awal udah prosesnya nggak bener, jadinya nggak bener. Roy Suryo sebut Wapres kita orang kosong. Semakin meyakinkan kita semua netizen bahwa sebenarnya Wapres ini tidak punya kemampuan sama sekali. Sangat tidak punya kemampuan. Kemudian itu terbukti beberapa kali ya. Dari dialog-dialognya. Ya, dialog-dialog, kemudian kosong ya dialog. Kosong ketika LPG, ketika banjir. Bahkan ketika dia katanya memberikan materi di Akmil. Yang retret kepala daerah. Betul. Itu kan videonya kan juga sempat muncul. Ya kan? Saya pikir videonya itu kan kita setidaknya bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi coba kita perhatikan Pak video. Di video itu dia hanya kelihatannya membolak-balik kertas saja. Gitu. Kemudian ngomong yang sama sekali tidak kedengaran, sudah nggak kedengaran suaranya, ditimpa dengan didubbing istilahnya. Audio yang ya nggak ada hubungannya audionya itu gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapres Gibran alias Fufu Fafa kembali mendapat sorotan netizen di sosial media. Dikarenakan ya Gibran bikin video YouTube bahas bonus demografi 2030-2045. Nah, kita lihat sendiri ya, selama Gibran menjadi wakil presiden Prabowo jarang sekali Gibran berbicara serius tentang bonus demografi ya. Nah, setelah netizen menonton video Gibran tentang bonus demografi, benar-benar Gibran ini dikulitin oleh netizen. Nah, sampai netizen mengatakan, gak usahlah ngomong terlalu bonus demografi, tanggung jawab. Dirimu sendiri kerjanya saja dicari oleh bapakmu sampai merubah keputusan MK. Jadi bagaimana mencontohkan yang baik kepada rakyat, proses pencalonmu aja bermasalah. Dengan membuat video membahas bonus demografi, justru bukan mendapat respon lebih baik dari masyarakat, malah mendapat hujatan, cacian, bahkan videonya sendiri lebih banyak mendapat dislike, bukan like. Dan ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Gibran tentang bonus demografi adalah kosong. Bahkan netizen menduga dalam proses produksi video Gibran tentang bonus demografi memakan banyak waktu, mungkin harus retake ulang ya, karena menganggap kualitas intelektual seorang wakil presiden perlu dipertanyakan, dan banyak netizen menganggap bahwa Gibran ini tidak ada isinya. Karena netizen menganggap bahwa Gibran ini terlalu dipaksakan menjadi wakil presiden, tetapi kapasitas otaknya belum mampu untuk menjadi seorang wakil presiden. Bahkan pengamat politik Ray Rangkuti ikut buka suara tentang Gibran yang membahas bonus demografi. Teman-teman sekalian, katanya ada yang bikin video, di like 1,8 ribu, di dislike 18 ribu katanya. Gak tau sih sekarang. Tapi jelas gini ya, rakyat Indonesia tuh nggak takut tentang bonus demografi, serius deh. Kenapa? Karena ya Indonesia tuh memang dari dulu memang salah satu potensi adalah demografi, memang itu. Dan kita nggak ada pernah takut. Generasi muda nggak takut tantangan, nggak pernah khawatir tentang masa depan. Gen Z itu nggak usah diajarin khawatir tentang masa depan. Orang Gen Z itu ya paling ngawur. Dia tuh nggak, jangankan masa depan, masa sekarang aja dia juga nggak peduli. Jadi artinya gini, rakyat Indonesia, terkhusus Gen Z ya, anak-anak baru, setauku mereka lebih siap untuk menghadapi apapun dibandingkan aku misalnya sebagai gen milenial. Karena orang Indonesia tuh hebatnya adalah apa? Hebatnya orang Indonesia adalah mereka sudah biasa untuk nggak diurus. Maka diurus itu malah jadi bahaya, malah jadi merepotkan, bukan ngurus, malah merepotkan mereka. Nggak kayak orang Jepang tuh udah biasa diurus, maka kalau pemerintahannya nggak ngurus, mereka mungkin bisa mati. Mereka mungkin khawatir, tapi kita apa sih yang dikhawatirin? Nggak ada yang khawatir. Yang dikhawatirkan oleh pemuda-pemuda Indonesia itu adalah orang-orang yang mungkin yang didislike tadi itu masalahnya. Jadi kita tuh yakin dengan masa depan, yang kita nggak yakin itu lu. Jadi paham gak sih maksudnya? Jadi aku tuh sangat optimis dengan masa depan. Aku secara pribadi aja lah, gak usah orang lain ya. Aku sangat optimis dengan masa depan. Dan optimisku itu mulai bermasalah ketika ada orang-orang yang gak layak dan gak tahu diri tapi minta jabatan. Itu aja sih sebenarnya. Ya udahlah. Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya baru saja menyaksikan tayangan TikTok dari seorang petinggi di Republik ini. Anak dari seorang mantan petinggi di Republik ini. TikTok yang menyebut nama beliau sendiri, yang menyampaikan salah satu semacam motivasi kepada khususnya anak-anak muda dalam rangka menghadapi masa depan agar tidak ada rasa takut dan sebagainya gitu ya. Nah, Anda kenal siapa kira-kira beliau? Benar. Itu TikToknya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, yang nama TikToknya dinamai dengan nama beliau sendiri, yaitu TikTok Gibran Rakabuming Raka, tanpa ada embel-embel jabatan beliau sebagai Wakil Presiden. Bagi saya ada dua hal yang menarik dari sini. Pertama tentu karena pidato ini disampaikan melalui tayangan TikTok saja, sepertinya direkam khusus untuk itu lalu ditayangkan gitu ya. Nah tentu jadi pertanyaannya, kenapa isi materi dan substansi dari TikTok ini tidak disampaikan dalam sebuah forum yang didengar secara langsung dalam bentuk offline gitu ya, dengan banyak sekali orang, yang kalau itu direkam dan setelah direkam mungkin bisa ditayangkan ulang ya di TikTok dari saudara Gibran sendiri gitu ya. Tapi ini seperti
direkam lalu ditayangkan begitu saja gitu ya. Dan yang kedua adalah seperti tidak ada momentum. Kan kita tahu bahwa saat ini misalnya bukanlah hari anak muda gitu ya, bukan hari buruh gitu ya, bukan hari apalah dan sebagainya gitu ya. Tapi kok ditayangkan pada hari yang kelihatan tidak ada momentumnya dan pidatonya itu. Dan oleh karena itulah ini menjadi semacam pertanyaan, apakah tayangan ini memberi tanda dari makin apa namanya itu ya, makin kurang dilibatkannya saudara Gibran di dalam hal-hal yang berhubungan dengan cara kenegaraan, khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan strategis di dalam negara atau di dalam pemerintahan gitu ya. Karena juga selain dari TikTok ini, akhir-akhir ini kita juga tidak melihat aktivitas yang luar biasa dari saudara Gibran sebagai wakil presiden, kecuali ya seperti Anda sudah tahu ya, aktivitasnya berhubungan dengan ya kunjungan ke sekolah, ya kan, pembagi skincare ya dan sebagainya itu. Tapi belum terlihat satu gagasan bagaimana beliau sendiri bersiap menghadapi situasi yang kita alami saat ini gitu ya. Dan mungkin karena itulah ya tayangan TikTok ini disampaikan, karena pertama untuk menyampaikan bahwa sebenarnya beliau punya gagasan gitu. Yang kedua juga beliau punya pandangan terhadap situasi yang berkembang saat ini gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal isinya sendiri ya, substansi dari tayangan TikTok ini sendiri. Saya banyak sekali sebetulnya yang dapat kita pelajari dari tayangan itu, tapi saya mengambil satu satu pernyataan gitu yang menyebut bahwa anak-anak muda itu ya adalah tidak takut menghadapi tantangan karena mereka adalah petarung tangguh gitu. Bagi saya itu menarik ya kata petarung tangguh itu gitu. Tentu banyak sekali ya anak-anak muda di Indonesia itu yang benar-benar petarung tangguh. Nah, persoalannya adalah apa sih yang mau kita sebut dengan petarung tangguh itu gitu. Kalau ada seseorang yang mendapatkan warisan kekayaan lalu mengelolanya, apakah itu bagian dari petarung tangguh gitu ya? Lalu kalau ada orang yang mendapatkan jabatan karena mengandalkan orang tuanya, apakah itu petarung tangguh misalnya dan sebagainya gitu ya? Saya kira kalau dimayoritaskan ya saya kira ambil 90% anak-anak muda kita ini, mungkin yang boleh jadi nggak 90, mungkin 80% anak-anak muda kita itu yang masuk dalam kategori petarung tangguh itu. Dalam pengertian apa? Mereka sendiri secara mandiri mendapatkan ya menghasilkan dan mengelola apa yang mereka inginkan gitu. Tanpa ya misalnya disandarkan pada kekuatan yang bersumber dari orang tuanya atau bersumber dari pamannya gitu ya, atau bersumber dari lain-lain tempat gitu. Nah, kata petarung tangguh ini yang menarik bagi saya. Apakah petarung tangguh ini dapat kita lihat kenyataannya di dalam kehidupan wakil presiden sendiri, dalam ini saudara Gibran Rakabuming Raka, dan disitulah antara pidato dengan kenyataan yang mungkin perlu terus-menerus kita uji. Tapi apapun yang penting oke gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada video yang keren yang dikeluarkan oleh Wapres kita Gibran dan timnya. Videonya memang keren ya, karena pakai teknologi terbaru, pakai AI gitu. Ya meskipun kok terasa seperti riding the wave gitu ya, kesuksesan dari film animasi Jumbo yang sukses di pasaran. Ya tapi ya saya kira meskipun banyak animator yang sebel melihat ini semua, karena pemerintah, apalagi Gibran pribadi, sama sekali tidak membantu proses produksi. Oke lah, ada support sedikit soal promosi misalnya dari Kemenparekraf kalau nggak salah gitu. Tapi saya tidak akan membahas soal itu. Saya akan lebih tertarik dengan isi dari pidatonya, yaitu soal bonus demografi. Ini sebenarnya pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu lah, tahun lalu lah, saat pilpres ya, kampanye pilpres. Nah, dalam pidato ini Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki masa di mana jumlah penduduk usia produktif umur 15-64 tahun ini mencapai puncak tertinggi dengan jumlah sekitar 208 juta jiwa.
Dan ini adalah kesempatan emas untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Begitu katanya. Jadi dengan jumlah angkatan kerja yang sangat besar ini, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas nasional secara signifikan jika tenaga kerja ini dapat terserap secara optimal di sektor-sektor produktif. Nah, Gibran juga menyebutkan bahwa tantangan ke depan juga tidak ringan gitu ya. Jadi ya mengingat perubahan global, ya teknologi dan dinamika sosial yang terus berkembang. Nah, di video itu Gibran juga menyampaikan bahwa beberapa negara telah mengalami bonus demografi, namun tidak semua berhasil memanfaatkannya. Ada yang gagal karena tidak mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik. Nah, Gibran mengatakan dan sangat optimis bahwa Indonesia adalah jawaban dari tantangan ini. Jadi dengan potensi sumber daya manusia yang besar dan semangat generasi muda, maka Indonesia akan bisa menjawab tantangan bonus demografi ini. Tapi begini ya, kalau menurut saya, kok ini terdengar seperti ilusi ya. Ya meskipun pidato Gibran sangat optimis dan menggugah, tapi di pidato itu sama sekali tidak ada disampaikan how to-nya gitu. Jadi pidato ini hanya menyampaikan data, gitu, harapan, tanpa ada strategi yang jelas dan konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola bonus demografi ini. Jadi Gibran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah akan mengelola bonus demografi ini. Misalnya tidak ada penjelasan soal reformasi pendidikan untuk menyiapkan SDM yang kompeten dan siap kerja misalnya. Lalu apakah akan ada program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan misalnya. Lalu apakah akan dibuat kebijakan penciptaan lapangan kerja baru yang inklusif dan berkelanjutan? Lalu strategi apa gitu ya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi otomatisasi misalnya dan digitalisasi yang mengubah pasar kerja? Karena saya lihat banyak para tenaga kerja yang akhirnya kena PHK karena ini digitalisasi gitu ya. Banyak kerjaannya yang digantikan oleh AI misalnya. Nah, saya rasa pemerintah pun juga perlu memberikan dukungan konkret gitu loh untuk kewirausahaan dan industri generasi muda gitu. Nah, apakah ini akan dilakukan? Nggak ada disebutkan di video itu. Jadi kalau kita lihat realitanya gitu ya, realitanya yang terjadi saat ini, pengangguran di Gen Z ini sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa hampir 10 juta pemuda usia umur 15-24 tahun Gen Z ini menganggur. Dan ini adalah ancaman serius. Karena bonus demografi hanya akan menguntungkan jika angkatan kerja produktif terserap di dunia kerja gitu. Jadi kalau kita lihat dunia kerja ya, saat ini kan terjadi kesenjangan gitu dari dunia pendidikan dan dunia kerja gitu. Jadi kurikulum pendidikan saat ini masih sangat teoritis dan kurang relevan dengan kebutuhan industri. Jadi perlu pelatihan vokasi gitu. Jadi pelatihan vokasi ini sama sekali belum merata dan tidak cukup untuk menyiapkan lulusan yang siap pakai. Nah, belum lagi soal minimnya lapangan kerja formal dan inklusif gitu. Karena banyak perusahaan yang enggan merekrut fresh graduate gitu, tanpa pengalaman. Jadi lowongan kerja yang ada ini cenderung mensyaratkan pengalaman dan keterampilan yang tentunya tidak dimiliki oleh banyak Gen Z, apalagi yang fresh graduate. Dan kalau saya perhatikan ya, sepertinya memang kurang sekali aksi nyata dari pemerintah di era kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Nah, sementara era pemerintah saat ini akan sangat menentukan keberhasilan bonus demografi ini. Tapi sepertinya langkah-langkah strategis yang jelas dan terukur sama sekali belum terlihat sampai saat ini. Nah, kenapa strategi konkret ini sangat penting? Karena bonus demografi bukan jaminan keberhasilan otomatis gitu. Bukan karena banyak usia produktif lalu banyak penduduk berusia produktif lalu akan berhasil meningkatkan ekonomi. Enggak. Ini tidak akan berhasil jika tidak dikelola dengan baik. Kan ini dikatakan sendiri oleh Gibran. Justru kalau ini tidak dikelola dengan baik, justru akan banyak resiko yang muncul nantinya. Sepertinya akan terjadi beban sosial dan ekonomi misalnya. Karena jika banyak pekerja yang tidak terserap, maka pengangguran massalnya akan terjadi. Dan pengangguran massal ini akan meningkatkan kemiskinan, akan meningkatkan ketimpangan, dan tentunya akan meningkatkan potensi konflik sosial.
Nah, belum lagi soal tenaga kerja yang tidak produktif dan tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, ini akan jadi tambah beban lagi gitu. Jadi justru malah akan menghambat investasi, dan tentunya sangat tidak mungkin untuk melakukan inovasi. Jadi saat ini generasi penerus, ya generasi sekarang ini akan menghadapi masalah lebih besar ya, karena kurangnya transfer pengetahuan gitu dan modal sosial ya. Nah, saya rasa ya pemerintah harus melakukan banyak hal lah, seperti yang tadi dikatakan, lakukan reformasi pendidikan dan pelatihan ya, lalu membuat integrasi kurikulum yang berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, lalu melakukan perluasan pelatihan vokasi dan sertifikasi keterampilan digital secara masif dan merata gitu. Lalu melakukan kolaborasi erat lah antara pemerintah dan dunia usaha dan institusi pendidikan untuk menjembatani gap tadi yang kita bicarakan. Nah, pemerintah saya harap juga bisa menciptakan lapangan kerja yang inklusif gitu. Jadi mendorong investasi di sektor padat karya dan ekonomi kreatif. Lalu juga memberikan insentif misalnya bagi perusahaan-perusahaan yang mau merekrut dan melatih tenaga kerja muda. Lalu misalnya melakukan fasilitasi akses modal gitu, dan pendampingan untuk wirausaha muda gitu, anak-anak muda yang mau berwirausaha gitu. Jadi saya rasa Gibran harus menyampaikan apa strategi nasional kita untuk menghadapi revolusi industri ini ya. Jadi program pelatihan ulang ya, reskilling misalnya, melakukan peningkatan keterampilan atau upskilling yang saya rasa ini sangat penting untuk tenaga kerja muda ini. Belum lagi ya banyak hal lah yang bisa dilakukan, seperti perbaikan budaya kerja dan komunikasi antar generasi gitu ya, karena banyak sekali terjadi gap gitu antara generasi Gen Z ini dan milenial misalnya, dan generasi di atasnya lagi. Jadi saya rasa pengusaha perlu juga diberikan cara untuk bisa beradaptasi dengan budaya kerja inklusif dan fleksibel agar dapat menerima Gen Z. Ya, jadi saya rasa pidato Gibran ini ya mengangkat isu yang sangat penting lah, dan memberikan gambaran yang optimis memang tentang peluang bonus demografi di Indonesia ini tahun 2030-2045. Tapi tanpa adanya penjelasan dan implementasi strategis yang konkret, maka pidato tersebut berisiko hanya sekedar menjadi retorika yang akan sangat jauh dari aksi nyata. Salam. Nah, kalau kita baca komentar netizen ya di sosial media merespon tentang video Gibran yang berbicara tentang tantangan masa depan, sebut bonus demografi adalah jawaban. Ada komentar netizen dari Mari Bersuara, bonus demografi pala bapak lu. Gimana mau jadi bonus kalau lu kasih contoh buruk ke generasi muda? Iya, tepat sekali kata netizen ya. Jadi dia sendiri tidak memberi contoh yang baik kepada bangsa ini, kepada Gen Z. Dengan bantuan pamannya akhirnya bisa mencalonkan sebagai wakil presiden Prabowo. Apakah itu contoh yang baik? Apa itu bisa dibilang jawaban? Seperti statement dia bonus demografi. Ada komentar dari Andy Prasetyo. Masalahnya sampean tidak memberikan contoh anak muda untuk jadi petarung tangguh, tapi justru diajarkan untuk capai tujuan dan halalkan segala cara untuk mencapainya. Anda tidak bicara memajukan, tapi kenyataannya Anda membuat mundur konstitusi yang sudah dibuat. Boleh ditabrak. Jadi kesimpulannya, walk the talk, ucapan harus sesuai dengan eksekusi. Kalau ini justru terbalik. Saat Anda katakan kita harus percaya, saya lihat belum ada yang bisa dipercaya saat ini. Ya, jadi wakil presiden mau bicara apapun tidak dipercayai oleh masyarakat. Proses dia menjadi seorang wakil presiden sudah melalui proses memanipulasi undang-undang ya. Terus masyarakat diminta percaya sama dia, yaitu bocah kemarin yang baru menjabat dan minim literasi. Ada komentar dari V Farim. Padahal tantangan besar Indonesia adalah punya wapres kosong hasil nepotisme. Ada komentar dari Yuto Pia Plan. Mungkin dia sendiri nggak paham apa yang dia omongin. Ada komentar dari Arjuna. Kenapa yang komen nggak ada yang belain dia ya? Gimana masyarakat membelain kalau selama ini melihat kualitas seorang wakil presiden
adalah benar-benar isinya kosong. Ada komentar dari Edo Emawan, 19 juta lapangan pekerja dulu saja direalisasikan. Ya, ini sindiran dari netizen. Di mana yang janjinya 19 juta lapangan kerja, yang ada justru malah PHK. Ada komentar dari Mr. Tommy Suseno, genjot hilirisasi kebun binatang, sekarang demografi ngerti ora. Ada komentar dari Keepers, ini bocil prestasinya apa sih jadi wapres bonus demografi. Ada komentar dari Wes, kuncinya itu keluarga Anda harus hilang dari perpolitikan Indonesia, baru negara ini bisa berbenah. Ada komentar dari Rida, kosong. Ada komentar dari Sam, bonus demografi, tapi lebih fokus AI dan makanan bergizi gratis daripada pendidikan gratis. Dan ini juga makan bergizi gratis ya, sudah rame di sosial media gara-gara cateringnya tidak dibayar. Ada komentar dari Chandra Wiwi, bonus demografi kalau diimbangi dengan lapangan kerja yang banyak baru bonus namanya. Kalau tidak ada lapangan kerja bakal kacau negara ini. Tidak usahlah berbicara jauh. Bonus demografi, Indonesia emas. Fakta sekarang yang kita lihat, PHK di mana-mana. Itu yang perlu diselesaikan. Jadi tidak perlu omon-omon. Jadi fakta yang di depan mata yang perlu diperbaiki. Ada komentar dari Hervin, lu aja kerja, dicariin bapak lu. Ngomong tentang masa depan. Ngomong masa depan, bonus demografi lah, ngomong lapangan kerja. Fakta yang ada di depan mata, kamu sendiri Gibran, kerjamu dicari oleh bapakmu dengan membuat. Ada komentar dari Haja Dexkrum, bagi dia bonus demografi bisa dibodohi jadi suara lagi buat pemilu. Dikasih bansos, dibohongi 19 juta lapangan kerja, dikasih skincare, dikasih susu, cuma bisa milih dia dan keluarganya doang. Jadi memang fakta yang kita lihat selama Gibran menjabat sebagai wakil presiden Prabowo, kerjanya bagi skincare, bagi susu, bagi buku, ya. Jadi tidak ada yang memang benar-benar bisa membantu Prabowo. Dia melakukan tebar pesona, pencitraan sana sini demi bisa mencalonkan diri di Pilpres 2029. Dan Jokowi sendiri sekarang ngaku bahwa akan memikirkan bagaimana Gibran bisa mencalonkan diri di Pilpres 2029. Persiapkan Mas Gibran maju Capres 2029. Jokowi siapkan PSI dan Partai Super TBK untuk pencalonan Gibran 2029. Guys, dengar-dengar ternyata Jokowi sekarang tuh udah siapkan segala cara biar Gibran bisa sukses di Pilpres 2029 loh. Contohnya kayak siapkan Partai PSI dan Partai Super TBK sebagai kendaraan politik yang akan dukung Gibran 2029 nanti. Jokowi akan terus bergerak dan menyiapkan semua alat agar Gibran bisa jadi presiden saat Pilpres 2029 mendatang. Jadi juga memprediksi Prabowo tetap maju dan akan ada pertarungan melawan Gibran. Kalau menurut kalian, Gibran bakal maju Pilpres 2029 apa nggak nih guys? Atau bakal banyak yang menolak dia? Wow, jika benar yang dikatakan oleh media ini berarti Mas Gibran mau melawan Bapak Prabowo. Iya, dari jauh-jauh hari sudah ancang-ancang saja ya. Gimana rakyat Indonesia kalau andaikan nih Pak Prabowo dan Mas Gibran bertarung, kalian dukung siapa? Kalian milih siapa? Kalau saya sih pastinya tetap milih Bapak Prabowo ya. Kira-kira kalau memang nanti Mas Gibran nyalon sendiri tuh, maju sendiri lawan Pak Prabowo, yang menang siapa? Ini kayaknya memang akan melanggengkan itu ya, kata orang, dinasti politik Bapak Jokowi. Aduh enak ya jadi anaknya Pak Jokowi. Kenapa nggak aku ya jadi anaknya Pak Jokowi? Paling nggak aku jadi wali kota, gubernur, dan wapres terus presiden deh. Mas Kaisang boleh nggak tuker posisi? Saya jadi Mas Kaisang, biar saya jadi ketua umum partai, Mas Kaisang jadi rakyat biasa kayak saya menderita. Mau nggak ya? Udahlah. Buming Raka, wakil presiden yang biasanya jarang berbicara, kemudian monolog di akun YouTube dari Wapres ini akhirnya berbicara soal bonus demografi. Ya, saya kira memang tidak mudah jadi Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bisa bicara salah, tidak bicara pun juga salah. Kata Pak Sarmuji berarti benar dong? Kan begitu memang, karena sejak awal soal kemunculannya dalam kompetisi di 2024 itu kan memang menimbulkan kontroversi yang sampai hari ini tidak berkesudahan. Nah, yang menjadi spesial itu sebenarnya bukan hanya soal apa yang diumumkan, tapi karena memang selama ini kurang lebih sekitar sudah 6 bulan jadi wakil presiden
Prabowo, Gibran itu kan hanya dianggap misalnya ya bagi-bagi susu ataupun misalnya berkunjung ke sekolah, kasih buku dan terusnya. Publik sebenarnya berharap ada sesuatu yang di-highlights terkait dengan gagasan dan narasi-narasi besar sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika bicara tentang bonus demografi banyak yang menyambut. Tentu ada pro dan kontra. Kalau kita melihat style mantan-mantan wakil presiden di Republik Indonesia, kalau kita melihat Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin ya, pasti itu concernnya orang bicara tentang ekonomi syariah. Kalau kita bicara tentang misalnya Pak Yusuf Kalla, orang bicara tentang bagaimana industri, kemudian pengusaha dan seterusnya itu menjadi pilar utama sebuah bangsa dan negara itu established. Nah, publik melihat Gibran ini bicara tentang bonus demografi mungkin tidak terlepas karena posisi Gibran yang masih sangat muda. Yang kedua yang secara prinsip memang ini dianggap sebagai sesuatu yang memang harus di-guide oleh Gibran. Tapi saya sebenarnya menunggu bagaimana bonus demografi itu soal bagaimana pemanfaatan dunia digital yang selama ini selalu diekspos oleh Gibran sebagai opportunity, kesempatan anak-anak muda itu jangan hanya terpaku pada misalnya nih kerja-kerja dalam sektor formal, bawa map ke kantor, diwawancara, bukan di situ. Tapi dunia digital itu kemudian akan membuat seseorang itu bisa kompetitif, dia maju dan seterusnya. Makanya yang dicontohkan itu adalah film Jumbo yang animasi. Nah, saya membayangkan aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Kemudian setelah kasus waktu Musabaqah Tilawatil Quran itu kan Gibran datang dan mukul gong nggak bisa pidato ya. Padahal kan Musabaqah Tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum ya. Dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan Musabaqah itu kan tinggal kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya atau Google kan. Mbak Google ya? Mbak Google kan bisa dilihat kan kemarin presiden ngomong apa nih atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Ya. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya itu juga perlu dibuktikan ya.